Bab 1484. Tracy telah mengambil alih keluarga Wollens. Lorenzo menyela kata-kata Naomi dan menanyakan pertanyaan kedua. Benar, Naomi menjawab dengan jujur. Sebelum insiden yang menimpa Presdir Daniel, ia telah mengalihkan seluruh saham dan harta kekayaannya pada Nona Tracy dan ketiga anaknya. Ia bahkan mengajak Nona Tracy menemui para pemegang saham terbesar, serta para petinggi perusahaan. Setelah insiden yang menimpa Presdir Daniel, kantor pusat sengaja membuat masalah untuk mempersulit Nona Tracy. Namun, seluruhnya dapat dikendalikan oleh Nona Tracy. Sekarang bagian internal telah sepakat untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi seluruh masalah. Apa anak-anak baik-baik saja? Lorenzo kembali menanyakan pertanyaan ketiga. Carla terluka. Carlos dan Charles terkejut karena kejadian itu. Terlebih lagi dengan musibah yang menimpa keluarga mereka, membuat suasana hati mereka memburuk. Tapi, tiga putri kecil baik-baik saja. Saat insiden itu terjadi, mereka tinggal bersama kami di Villa Sisi Utara. Baik, jawab Lorenzo. Bila terjadi bahaya besar, hubungi Jasper. Tuan, ketika Naomi masih mau berbicara, Lorenzo sudah mematikan teleponnya. Masih memegangi ponselnya. Naomi merasa begitu gembira. Setidaknya, sekarang Tuan Lorenzo terbukti masih hidup. Terlebih lagi ia masih peduli dengan Nona Tracy. Tapi, apa maksud perkataannya itu? Bila terjadi bahaya besar, hubungi Jasper. Naomi merenungkan kembali perkataannya itu. Mungkin, ia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Namun jika benar-benar terjadi masalah besar, mereka bisa segera menghubungi Jasper. Ia pun mengerti. Dalam sekejap, Naomi merasa yakin, meskipun saat ini Tuan Lorenzo belum bertindak, namun ia menjanjikan kepada Tracy, saat ia menghadapi masalah yang besar, ia pasti akan segera mengambil tindakan. Setelah memahami semuanya ini, Naomi langsung merasa percaya diri, tidak lagi merasa takut. Namun, tanpa sepengetahuan Naomi, 10 menit yang lalu di kamar anak-anak, tiga anak kecil itu menggunakan sinar lampu tidur untuk menerangi sebuah telepon kecil, lalu dengan ragu memutar nomor telepon. Apa nomor ini benar-benar bisa menghubungi Mami? Sebelum Mami berangkat, Mami sudah berpesan, jika kita menghadapi bahaya besar, kita dapat menghubungi nomor ini untuk mencarinya. Tapi, sekarang kita tidak berada dalam bahaya. Bibi yang berada dalam bahaya. Kita harus melindungi Bibi. Benar juga, Tut. Tut, terdengar nada tunggu yang menandakan panggilan sedang tersambung. Hati ketiga anak itu pun terasa tegang. Tini berkata dengan manja, sebelumnya kita begitu merindukan Mami. Tapi kita selalu menahan diri untuk tidak meneleponnya. Sekarang kita menelepon Mami. Apa Mami benar-benar akan mendengarkan? Kata Mami, kita tidak boleh menelepon hanya karena kangen dengan Mami. Bahkan menangis pun tidak boleh. Hanya boleh menelepon saat dalam bahaya. Tapi, Mami sama sekali tidak mengangkat telepon. Halo, tiba-tiba terdengar suara dari ujung telepon. Tapi bukan suara Mami mereka, melainkan sebuah suara yang terdengar dingin dan galak. Ketiga anak itu tercengang. Siapa ini? Terdengar seperti suaranya galak. Papi, anak-anak, ada apa? Suara yang tegas dari seberang telepon itu pun melembut. Apa kamu Papi? Pertanyaan tidak masuk akal. Kalau begitu, coba katakan sesuatu untuk membuktikan kalau kamu benar-benar Papi. Mami kalian seperti singa kecil saat sedang marah. Lalu ia akan memanggil nama lengkap kalian. Listi, Laras, Lanti. Hehehe, ternyata benar-benar Papi. Papi, Papi, aku Tini, aku Winnie, aku Biti. Apa Mami kalian yang memberitahu kalian nomor ini? Selain wanita itu, tidak ada orang lain yang mengetahui nomor telepon ini, termasuk Tracy. Iya, kata Mami. Kalau sedang dalam bahaya, kami boleh menelepon nomor ini. Kalian kenapa? Apa yang terjadi? Suara Lorenzo segera berubah serius. Kami baik-baik saja, tapi Paman dan Bibi sedang dalam bahaya. Kak Carla juga. Ketiga anak kecil itu pun bergiliran menceritakan seluruh kejadian itu. Pada akhirnya, mereka memohon, Papi, tolong bantu Bibi ya. Kasihan Bibi. Papi cepat membantunya untuk menemukan Paman. Bab 1485. Mendengar perkataan mereka,
Lorenzo yang berada di seberang telepon pun terdiam. Hingga beberapa lama kemudian, ia baru membuka suara. Apa paman itu baik terhadap kalian? Baik, sangat baik. Tini menganggukkan kepala kecilnya. Suaranya terdengar manja. Paman membacakan dongeng untuk kami, menyiapkan sarapan, mengajari kami menunggang kuda, bahkan menemani kami bermain di hutan. Kami bahkan ikut mengambil foto keluarga bersama paman. Winnie bergegas berkata, ketika kami sudah lelah bermain, paman akan menggendong kami di atas bahunya. Meski tubuh paman begitu tinggi seperti sebuah gunung yang besar, tapi kami tidak takut sedikit pun, karena kami boleh memegang rambutnya. Kami juga memegang telinganya, supaya kami tidak akan jatuh. Biti dengan serius menambahkan, seandainya kami jatuh, paman bisa segera menangkap kami. Iya, benar, Tini menganggukkan kepalanya, kata Kak Carla. Ketika mereka bertiga masih kecil, mereka juga sering duduk di bahu paman. Paman benar-benar hebat, bahu paman begitu lebar dan kokoh. Aku bisa duduk dengan nyaman. Anak-anak kelihatan begitu gembira saat membahasnya. Suara paman juga sangat merdu ketika membacakan dongeng. Wajahnya juga benar-benar enak dipandang. Baiklah, baiklah. Lorenzo memotong perkataan mereka. Suaranya kembali terdengar keras dan dingin. Kalau tidak ada masalah, cepatlah istirahat. Anak kecil harus tidur yang cukup, supaya pintar. Meskipun perkataannya terdengar biasa saja, namun hatinya terasa sangat tidak nyaman. Ia tidak menyangka anak-anaknya sendiri tega memuji musuh bebuyutannya itu tanpa henti. Apakah Daniel benar-benar sebaik itu? Sudah cukup adiknya sendiri menyukai Daniel. Sekarang ketiga anaknya pun tergoda olehnya. Papi belum berjanji pada kami. Ketiga anak itu tidak melupakan tujuan utama mereka. Tolong bantu Bibi menemukan paman. Kami mohon, sudahlah, cepat tidur. Papi matikan teleponnya. Lorenzo langsung memutuskan sambungannya, meninggalkan ketiga anak kecilnya yang tercengang di tengah kegelapan malam. Mereka pun saling berbisik dan bertanya-tanya. Sebenarnya, Papi sudah setuju atau belum? Sepertinya belum. Sepertinya sudah. Sedangkan Lorenzo yang telah menutup teleponnya, berpikir sejenak sambil memegangi ponselnya. Ia pun menghubungi Naomi. Itulah awal dari Naomi mengangkat telepon tadi. Tentu saja, Naomi tidak mengetahui semua usaha ketiga anak kecil itu. Tanpa bantuan mereka, Lorenzo sama sekali tidak akan menghubunginya. Meskipun tampaknya Lorenzo sama sekali belum bertindak, namun sebenarnya, setelah ia selesai berbicara dengan Naomi, ia langsung memerintahkan, "Apa kalian sudah menemukan wanita itu?" "Belum, Tuan. Sejak Tabib Hansen meninggal beberapa hari yang lalu, hingga saat ini kami masih belum dapat menghubunginya. Apakah ia pergi mencari anak-anak? Lagi pula, selama ini ia terus mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Intinya, saat ini anak-anak belum melihatnya. Itu, cepat cari. Kalian harus membawanya kembali. Seandainya kami menemukannya, kemungkinan ia tidak akan mau ikut dengan kami." Jasper berbisik. Watak Nona Dewi itu. Cukup katakan aku ada perlu mencarinya. Lorenzo mengernyitkan keningnya, tapi ia belum tentu mau mendengarkan. Wajah Jasper terlihat begitu menderita. Terakhir kali aku pergi mencarinya, aku dibuat menangis olehnya. Aku tidak pernah merasa begitu dipermalukan seumur hidupku. Apa kamu tidak bisa menghadapinya? Lorenzo mendengus marah. Sulit. Jasper serasa ingin menangis kembali. Gerakannya begitu cepat. Ia juga memiliki temperamen yang buruk. Jika ada perkataan yang menyinggungnya, ia langsung main tangan. Aku bahkan belum dapat bereaksi. Siapa yang mengatakan kalau temperamennya buruk? Lorenzo tiba-tiba memotong kata-kata Jasper. Sepasang mata dingin bersinar. Maksudku, aku sendiri yang membuat masalah. Itu baru benar. Lorenzo dengan dingin menatapnya. Di dunia ini, tidak ada orang selain aku yang boleh mengatainya. Baik Tuan. Bab 1486. Masih belum pergi mencarinya juga. Baik. Jasper buru-buru melangkah mundur dan pergi mencari Nona Dewi. Namun nyatanya, tidak satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri. Meskipun perawakannya terlihat kecil, namun Nona Dewi adalah tipe orang yang tidak dapat dipermainkan. Tuan Lorenzo telah membuatnya kesal sampai-sampai melarikan diri.
Dan sekarang dia malah meminta mereka untuk menemukannya. Bukankah ini sama dengan menyuruh mereka mencarinya? Kepribadian Nona Dewi benar-benar aneh. Ia selalu memiliki 1000 ide jahat, serta 10.000 muslihat untuk menjebak mereka. Entah musibah apa yang akan dihadapinya kali ini. Memikirkan semuanya itu. Wajah Jasper pun dipenuhi dengan kegelisahan. Namun, harus bagaimana lagi? Terpaksa harus mencarinya. Tuan telah berbicara. Bahkan hingga dunia terbalik pun, ia tetap harus ditemukan. Hanya saja di luar sedang hujan deras. Entah kapan akan berhenti. Villa sisi utara, di tengah amukan badai. Ranting-ranting pohon terus memukuli jendela. Suaranya terdengar seperti jeritan iblis. Tracy terbangun dari mimpi buruknya. Keringatnya bercucuran membasahi wajahnya. Ia terlihat panik. Apa Nona Tracy baik-baik saja? Naomi bergegas menghampiri untuk menenangkannya. Aku memimpikannya, Daniel. Tracy melihat ke langit-langit dengan napas terengah-engah. Matanya berkaca-kaca. Aku bermimpi ia terluka parah. Sekarat terjebak di dalam api. Ia juga memberitahuku kalau ia kesakitan. Suaranya bergetar. Sekujur tubuhnya gemetar. Butiran air matanya seperti kalung mutiara yang telah putus. Tak henti-hentinya bercucuran. Tidak apa-apa. Itu hanya mimpi. Naomi menepuk-nepuk punggungnya dan memberikan teh ginseng untuknya. Minumlah teh ginseng ini. Untuk menenangkanmu. Tracy tidak ingin meminumnya. Ia hanya mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan menangis dengan sangat sedih. Nona Tracy. Naomi tidak tahan lagi. Ia hampir memberitahu rahasia Lorenzo kepadanya. Namun, saat itu juga, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Nona Tracy. Nona Carla sudah sadar. Carla. Tracy sejenak mematung. Lalu bergegas bangkit berdiri dan mengganti pakaiannya. Cepat, pergi ke rumah sakit. Sekarang hujannya deras sekali. Atau nanti. Segera siapkan mobil. Tracy mendesak dengan cemas. Carla paling takut gelap. Ia akan menangis kalau aku tidak di sampingnya. Baik, Naomi bergegas mengaturnya. Panggil Paula. Suruh ia menyetir mobil. Baik, di tengah malam. Beberapa orang pergi ke rumah sakit. Paula kebetulan baru kembali dari pergantian jam kerjanya. Dan sekarang langsung mengantar mereka ke rumah sakit. Asalkan ada Paula, semua orang di dalam mobil pun merasa lebih tenang. Jangan khawatir, Nona Tracy. Nona Carla pasti akan baik-baik saja. Paula menghiburnya sambil mengendarai mobil. Selama beberapa hari ini, aku selalu menjaga Nona Carla di rumah sakit. Proses pemulihannya begitu baik. Cepatlah menyetir. Tracy sudah tidak sabar ingin segera tiba di rumah sakit. Baik, Paula melaju lebih cepat. Sebenarnya, umumnya orang tidak akan berani melewati jalan bukit yang berliku-liku dan bergelombang di tengah hujan lebat seperti ini. Namun, Paula begitu terampil dalam mengemudi, sehingga ia dapat melaluinya dengan mudah. Hanya saja, ia harus benar-benar mengontrol kecepatan mobilnya. Apabila ia tidak hati-hati sehingga membuat roda mobilnya tergelincir, maka mereka dapat dengan mudah jatuh ke dalam jurang. Namun, Paula sudah hafal dengan rute jalan ini, ditambah dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa itu, sehingga meskipun mobil melaju dengan cepat, Paula masih dapat mengontrolnya. Namun, ketika berada di dekat kaki bukit, sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju kencang tanpa menyalakan lampu depan. Paula pun terkejut, dan buru-buru menghindarinya. Kurang ajar, umpat Paula. Kalau bukan karena kehebatan kemampuan mengemudiku, kita semua sudah binasa. Tetap jaga kestabilan mobil. Naomi mengernyitkan keningnya dan mengingatkan. Baik, jawab Paula sambil terus mengemudi. Ia melirik mobil di belakangnya melalui kaca spion. Aneh sekali, ia tidak menyalakan lampu mobil di jalan bukit yang curam berliku seperti ini. Kenapa ada mobil pada jam seperti ini? Naomi menatap mobil itu melalui kaca spion. Ia juga merasa janggal. Hanya ada 2 villa di Bukit Haruna. Itu villa kita. Lalu, ada sebuah rumah besar di dekat kaki bukit. Dan sebuah klub. Tidak ada yang lain. Sebenarnya, siapa orang itu? Apa mungkin mereka rombongan Friska Amberson? Tebak Paula. Ia masih belum menyerah untuk mencari Presdir Daniel kemana-mana. Tracy tidak menjawab, hanya memerintahkan. Coba periksa. Baik, Naomi segera mengurusnya.
Bab 1487. Setibanya di rumah sakit, Tracy bergegas menuju kamar Carla. Ia bahkan dapat mendengar suara jeritan Carla yang ketakutan dari kejauhan. Tracy berlari cemas dan memeluk Carla erat-erat. "Carla, jangan takut. Mami ada di sini. Mami ada di sini. Mami." Tubuh Carla gemetar dalam pelukan Tracy. "Iya Carla, semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Ada Mami di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu lagi." Tracy menepuk-nepuk punggung Carla dengan pelan. Dengan lembut menenangkannya. Beberapa lama kemudian, Carla akhirnya dapat tenang kembali. Lalu perlahan mulai tertidur. Lily menjelaskan dengan pelan. Mungkin ini karena efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsinya. Ia sekarang lebih mudah mengantuk. Kondisinya akan membaik dalam 2 hari lagi. Bagaimana dengan lukanya? Tracy bertanya. Suaranya tadi masih terdengar parau. Asap beracun yang telah dihirupnya membuat tenggorokannya sedikit meradang. Sekarang kondisinya belum membaik. Setelah tahap pemulihan, ia akan baik-baik saja. Lily berkata. Tidak ada masalah besar lainnya. Dan gegar otaknya juga sudah hampir pulih. Mungkin trauma psikologisnya lebih berat. Tracy menatap Carla dengan penuh khawatir. Mentalitasnya pasti terguncang. Lily menjawab. Aku telah memanggil para psikolog profesional untuk datang memeriksanya setelah ia sadar nanti. Ya, Tracy duduk di tepi ranjang. Lanjutkanlah pekerjaan kalian. Aku akan menemani Carla di sini. Baik, kami akan pergi melihat Ryan. Seandainya ada sesuatu, jangan sungkan untuk menghubungiku kapanpun. Aku, Naomi ingin mengatakan sesuatu, namun tidak berani mengucapkannya. Ikutlah dengannya. Tidak akan terjadi sesuatu di sini. Tracy mengetahui isi pikirannya. Aku akan menemani Nona Tracy. Paula bergegas berkata. Pergilah Naomi. Kamu harus menemaninya. Jangan pergi sembarangan. Naomi memperingatkan. Iya, Naomi pergi bersama Lily. Sementara Paula berjaga di samping Tracy. Tracy mematikan lampu. Hanya menyisakan cahaya redup yang menerangi ruangan. Hatinya terasa begitu sakit melihat Carla yang terlelap di atas ranjang rumah sakit. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Ia pelan-pelan menggenggam tangan kecil Carla, berusaha menghangatkan dengan menggunakan telapak tangannya. Sekarang pukul 4:30 pagi. Tracy yang seharusnya merasa begitu lelah, sama sekali tidak dapat tertidur. Dengan menemani Carla, pikirannya mulai merasa tenang. Lambat laun, fajar pun menyingsing. Naomi datang kembali dan melaporkan. Orang utusanku telah mengabari bahwa mobil di atas bukit semalam adalah mobil pesan antar milik restoran yang berada di kaki bukit. Tidak ada yang mencurigakan. Baiklah, Tracy tidak terlalu memikirkannya. Bersiap-siaplah pergi ke kantor. Ini masih terlalu pagi. Apa Nona tidak ingin pulang istirahat sebentar? Naomi begitu mengkhawatirkannya. Tidak perlu. Tracy mengernyitkan alisnya. Aku tidak tenang melihat begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Tidur pun tidak akan bisa nyenyak. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku baru bisa beristirahat dengan tenang. Tapi, tubuhmu, sudah. Jangan cerewet. Tracy tidak ingin mendengarkan lagi. Paula, ikut aku pergi ke kantor. Naomi, beberapa hari ini giliranmu berjaga di rumah sakit. Aku, bagus. Paula bergegas menjawabnya. Naomi sebenarnya merasa sedikit khawatir. Tetapi ia tidak berani menentang perintah Tracy. Hanya saja, hatinya masih terasa sakit. Hingga saat ini, Tracy masih lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tracy pasti mengetahui bahwa ia mengkhawatirkan Ryan, sehingga Tracy sengaja menyuruhnya bertukar dengan Paula untuk berjaga di rumah sakit. Meskipun tampaknya Tracy hanya mengatur tugas, namun sebenarnya ia sedang memperhatikannya. Nona Tracy, saat itu juga, Lily datang membawa para psikolog. Setelah Carla sadar, aku sudah mengatur mereka untuk memberinya psikologi konseling. Nona tidak perlu khawatir, tapi sebaiknya ada anggota keluarga yang mendampinginya saat ini. Tapi, Tracy baru saja ingin mengatakan kalau ia harus kembali ke kantor. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang begitu familiar dari luar. Mami. Carlos dan Charles berlari masuk ke dalam sambil memeluk mainan boneka kesukaan Carla. Kami sengaja datang untuk menemani Carla. Mami sebaiknya pergi beristirahat. Carlos berkata dengan penuh perhatian.
Sekarang masih pagi. Mami bisa tidur sebentar. Seandainya ada sesuatu, nanti siang saja baru diurus kembali. Benar. Mami jangan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Charles memeluk Tracy. Jangan sampai sakit. Nanti kami akan khawatir. Bab 1488. Oke, Tracy mengangguk dengan lega. Carlos, Charles, kalau begitu Mami serahkan Carla pada kalian. Baik, Carlos dan Charles mengangguk serempak. Tenang saja, Mami. Kami pasti akan menjaga Carla dengan baik. Setelah Tracy memeluk kedua anak itu, dia membawa Paula dan yang lainnya segera pergi. Hari ini di perusahaan ada banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa menunda terlalu lama. Selain itu, di pihak kepolisian sana, dia masih harus pergi mendesak mereka. Sudah berlalu 4 hari, tapi masih belum ada kabar mengenai Daniel. Tadi malam dia bermimpi buruk lagi. Sekarang perasaannya sungguh tidak tenang. Tracy sekarang memiliki banyak urusan yang harus ia tangani, baik perusahaan ataupun keluarga. Setiap hari dia sudah sangat sibuk, tapi tetap saja masih ada banyak hal yang belum terselesaikan. Bahkan saat di dalam mobil pun, masih ada begitu banyak dokumen yang harus ia lihat. Tiba-tiba, mobilnya mengerem mendadak. Paula berteriak marah. Cari mati ya. Sepertinya mobil Nona Friska, kata Anne yang duduk di sebelah kursi pengemudi. Tracy mendongakkan kepalanya dan melihat. Memang benar, mobil Friska Amberson menghadang di depan, dengan aura mengancam. Dasar gila. Sebenarnya apa yang diinginkan wanita itu? Temperamen Paula sama sekali tidak berubah sedikit pun. Pada saat ini, pintu mobil di depan dibuka. Friska turun dari mobil, dengan langkah besar berjalan kemari, dan mengetuk jendela mobil Tracy. Tracy membuka kaca mobil, menatapnya dengan dingin. Tracy, seseorang yang melakukan kejahatan, pasti akan mendapat balasan. Friska berkata sambil menggertakkan gigi. Hatimu terlalu beracun. Apa kamu bilang? Tracy mengerutkan keningnya. Terus saja berpura-pura. Friska berkata padanya dengan senyum dingin. Wajah aslimu akan segera terungkap. Kamu tunggu saja. Friska memelototinya dengan kebencian. Berbalik dan pergi dengan marah. Otaknya bermasalah. Paula marah. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Apa-apaan ini? Tidak usah pedulikan dia. Ayo pergi. Tracy tidak ingin menghabiskan waktu di sini. Baik, Paula melajukan mobil pergi dari sana. Mobil terus melaju menuju perusahaan. Tracy terus menunduk membaca dokumen. Tetapi teringat perkataan Friska tadi. Dia sedikit merasa tidak tenang. Tidak, meskipun Friska membencinya, dia tidak akan menuduhnya begitu saja tanpa alasan. Perkataannya barusan. Apa mungkin ada alasan lain? Setelah berpikir, Tracy mengambil ponselnya, bersiap untuk menyuruh orang menyelidiki. Pada saat ini, datang telepon dari Winnie. Nona Tracy, kabar buruk. Cepat lihat berita. Berita apa? Sembari menggunakan headset Bluetooth menjawab telepon, dia membuka pesan dari Winnie. Ternyata Winnie mengirimkan banyak link berita. Dia membukanya dan terkejut. Hati wanita paling beracun. Demi merebut harta, sengaja menyulut api hingga membunuh mantan suaminya. Putri kaya yang hilang, kembali untuk balas dendam, membunuh dan membakar mantan suaminya. Wanita yang tidak kejam, posisinya akan terancam. Berbagai judul berita, semuanya memiliki satu makna. Setelah mengklik dan masuk ke dalamnya, ternyata benar, seluruh isinya ditujukan untuk Tracy. Ada yang bilang demi harta keluarga Wollens. Dia sengaja membakar Daniel hingga tewas pada saat malam sebelum pernikahannya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menyimpan dendam, karena sebelumnya keluarga Wollens memisahkan ibu dan anak-anaknya. Jadi dia sengaja kembali untuk membalas dendam. Pertama-tama memikat hati Daniel, kemudian membakarnya hingga tewas sebelum pernikahan. Beberapa orang bahkan berkata bahwa dia berkolusi dengan pezina untuk membakar Daniel hingga tewas. Dan dia sekarang menguasai harta keluarga Wollens, dan menjadi presidir baru grup Wollens. Intinya, semua jenis rumor aneh ada. Semuanya mengarah pada Tracy yang membunuh Daniel, dan mengakuisisi harta keluarga Wollens, serta perbuatan keji lainnya. Beberapa berita juga memberikan segala macam bukti yang begitu lugas,
Seolah-olah semuanya benar. Beberapa media bahkan memposting foto Tracy dengan pezina. Pezina tersebut adalah Victor Caledon. Tracy yang melihat semua berita ini, tak bisa menahan untuk tidak mengerutkan kening. Kemarin masih baik-baik saja. Mengapa bisa muncul begitu banyak opini publik negatif seperti ini hanya dalam semalam? Siapa dalang di balik ini? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.